Shalom. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Baik kami yang ada di sini, ya, karena saat ini kami live streamingnya di Hotel Wis, daerah mana? Wis Cikini, Jakarta, ya. Kita baik yang di rumah, baik kami, biar kita sepakat dalam pujian penyembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam ibadah ini. Satu persembahan, satu ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya. Glory. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhanku, tidak takut, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku, amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
Kami kagumi segala perbuatan keajaiban-Mu. Kau yang sanggup ya Tuhan memberi kesanggupan bagi kami juga untuk mengalau segala ketakutan, untuk mengalau segala kekhawatiran kami. Oh Jesus, terpuji-puji ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Amin, haleluya. Kami percaya Tuhan akan kuasa kemurahan anugerah-Mu. Kalau saat ini kami bisa beribadah dengan waktu kesempatan yang Kau berikan Tuhan bagi kami, begitu sangat baiknya Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau beria-ria, kami mau bersukacita dengan kebebasan oleh Roh-Mu, kemerdekaan oleh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau telah menaklukkan semua kegelapan untuk menghalangi kami menerima berkat-berkat-Mu dalam ibadah ini. Untuk kami memberikan yang terbaik kepada-Mu untuk kami beribadah. Hanya oleh kekuatan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara Yesus yang berkuasa menaklukkan segala sesuatu. Sehingga kami penuh dengan sukacita kebebasan oleh Roh-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semuanya. Dan kami akan membuka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh teramat sangat baik. Luar biasa cinta kemurahan-Mu atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami semua ya Tuhan boleh berada sebagaimana kami ada. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita menyatakan segala kebajikan dan kemurahan Tuhan dengan sukacita segala yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Glory. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Glory.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin, haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari kita sama-sama katakan, Kasih setianya tak pernah berubah, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa, amin. Yesus ku luar biasa, Yesus ku luar biasa. Glory, haleluya. Tuhan kita itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap luar biasa dalam segala hal kebajikan dan kemurahannya. Puji nama Tuhan, saudara. Ini satu kesaksian bagi saya. Setelah ke rumah sakit Mitra Keluarga di Kalideres, dengan dari selesainya Lebaran, baru ini ketemu dengan dokter yang menangani saya. Dengan hasil CT scan, dia mengungkapkan bahwa saya tidak bisa di rumah sakit itu. Saya dialihkan, dirujuk ke rumah sakit, dan rujukan yang didapat itu rumah sakit Darmais. Ya, saudara sudah tahu kalau dibilang rumah sakit Darmais itu menangani soal kanker. Di situ sebenarnya secara manusia, secara daging saya ada down, saudara. Dalam perjuangan hati saya untuk saya bisa menguasai diri saya, untuk saya tetap semangat, untuk saya tetap percaya akan kuasa Tuhan yang lebih besar dari kuasa apapun, supaya itu menguasai kehidupan saya, saudara. Saya berjuang sampai malam itu, saudara. Saya bergumul, dan puji Tuhan, saudara, saya sangat bersyukur kalau saya bisa tidur. Itu yang, karena saya paling gak suka kalau saya nggak bisa tidur, itu yang saya suka, rada stres, saudara. Tapi Tuhan buat saya, saudara, saya bisa tidur. Dari sore itu sampai juga di hotel, saya tidur terus, saudara. Saya kayak sama Tuhan itu, saya kayak dikasih obat tidur.
tidur itu. Nanti makan malam juga udah 9:30. Itu pun karena dibangunin, saudara. Dan di situ saat saya bangun, saya ada kekuatan baru. Saya merasa kok nyaman, saya merasa tenang. Ya, walaupun memang firman Tuhan katakan panah-panah iblis terus membuat saya lemah ya. Tapi puji nama Tuhan, dengan kata dokter ternyata memang pengaruhnya dari rahim ya saudara. Kalau sampai kalau dokter Bandung juga katakan hal ini sudah dari 2003, berarti sudah 18 tahun ini saya tetap merasa sehat saudara. Sudah ada di dalam perut saya ini benjolan yang sudah sebesar kepala bayi ini. Saya bersyukur saya bisa melayani Tuhan dengan semangat, dengan sukacita surgawi, karena baru 3 bulan inilah, 2 bulan inilah baru ketahuan jelas ya bahwa ternyata itu ada di dalam tubuh saya. Dan apalagi dokter kemarin katakan kemungkinan ini ganas, tapi saya percaya kuasa Tuhan seperti saya katakan tadi melebihi dari kuasa apapun. Haleluya. Dan biarlah semangat surgawi itu, saya tahu ini adalah semangat sukacita surgawi dalam hidup saya ini yang membuat saya tetap memperkuat kepercayaan saya kepada Tuhan. Haleluya. Saya hanya minta doa kepada saudara. Besok kami akan ke rumah sakit Darmais. Saya terus berjalan dengan tuntunan Tuhan. Saya berserah rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Apapun yang keputusan apapun saya akan hadapi. Saya hanya katakan kepada Tuhan, asal Tuhan tidak meninggalkan saya, asal Tuhan tetap ada dengan saya tidak takut. Siapapun, walaupun manusia sekuat apapun mungkin, ini pendoa yang luar biasa bisa menyembuhkan. Tapi tetap kalau dia namanya manusia, saya meragukan. Tapi kalau Tuhan beserta dengan saya tidak meragukan itu saudara. Dan biar hal itu juga terjadi atas saudara. Jangan pernah meragukan. Kalau Tuhan beserta dengan saudara dan saya, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragukan kuasa Tuhan. Walaupun ada intimidasi, walaupun ada bisikan-bisikan apapun perkataan manusia, apapun keputusan dokter, yang jauh lebih berkuasa adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkemenangan atas maut. Dia telah bangkit dan dia telah dimuliakan. Saya percaya hal itu juga akan terjadi dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Termasuk saya sangat jauh percaya kuasa korban Kristus, kuasa kebangkitannya, kuasa kemuliaannya itu pasti terjadi atas saya. Dan puji nama Tuhan, kalau sampai saat ini saya sanggup untuk melayani Tuhan, itu ini karena anugerah Tuhan. Terus saudara, saya mohon dukungan doa ya. Besok kami akan ke rumah sakit Darmais. Makanya kami stay di Hotel Wis Cikini di sini. Ini karena persiapan. Suami saya sudah capek karena baru habis dari pelayanan Bandung. Antar anak pulang ke Pagaden, tidur 1-2 jam, langsung kami ke Jakarta. Karena kami bertemu dengan dokter di Mitra Keluarga Kalideres itu jam 8 pagi. Kami sudah stay di rumah sakit jam 7. Ya, puji nama Tuhan, kita tetap sepakat bersama Tuhan di dalam doa ya. Saya tahu juga saudara penuh dengan kepergumulan. Biarlah bagian dan pribadi saya juga menjadi bagian saudara untuk bersyafaat kepada imam besar kita Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjut saudara. Kita akan
bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan dan perjamuan suci ya. Haleluya. Glory, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Setiap waktu Haleluya. hidupku Tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Yesus sertaku, tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, tiada pernah ku ragukan. Ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Lewati badai, hati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta
Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin, haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwa selama-lamanya kasih setiamu, bahwa selama-lamanya kasih setiamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Abba Bapa. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami bagaikan dupa yang berbau harum, membuat surga itu terbuka bagi kami untuk menyatakan rahasia-rahasia kerajaan-Mu Tuhan lewat hamba-Mu dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua benih yang ditaburkan itu Tuhan, haleluya, tertanam di dalam tanah hati kami yang baik. Haleluya. Dan itu akan bertumbuh dan berguna di dalam kehidupan kami. Oleh kekuatan Roh-Mu yang menghidupkan itu ya Tuhan, menyanggupkan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, untuk persiapkan kami ya Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya juga lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan menyatakan rahasia-rahasia untuk membuka jalan dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi secara pribadi maupun keluarga, maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan, maupun dimanapun dalam hubungan sosialisasi kami mendapatkan suatu jalan keluar pada saat ini. Ada hal yang Kau akan teguhkan kepada kami, ada hal yang Kau akan ingatkan kepada kami saat ini lewat kebenaran firman-Mu. Dan setelah itu kami mau bersekutu dengan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kelayakan daripada-Mu ya Tuhan, dan kuasa pendamaian-Mu ya anak domba Allah yang telah tersembelih bagi kami, nyata bagi kami ya Tuhan, sehingga ya Bapa mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan atas firman dan perjamuan kudus yang ada. Kami bersyukur, kami percaya Engkau telah siapkan hamba-Mu ya Tuhan, haleluya, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan dari Tuhan buat kita semua bisa menerima kebenaran firman Tuhan dalam live streaming ini, saudara ya. Tetap hadirat Tuhan ada di mana saudara ada sekarang ini di rumah-rumah. Ya, kami ada di sini, saudara di rumah-rumah, tetapi hadirat Tuhan ada di mana-mana di setiap rumah tangga kita. Puji nama Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kepada kita satu kebenaran
yang tertulis dalam Injil Matius 14. Kita akan melihat hal ini, saudara, yang dimana kita sedang berhadapan dengan situasi yang sekarang ini tak menentu memang. Jadi ini ada sebuah kisah, juga murid-murid berhadapan dengan situasi yang tak menentu, saudara. Dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33, kita akan baca bersama-sama bergiliran beberapa ayat ini. Saya baca ayat 22, setelah 23 dan seterusnya. Ya, kalau kita sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama secara bergiliran. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu cerita. Ini bukan cerita biasa, ini bukan cerita dongeng. Ini kisah nyata, saudara. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Tidak ada orang yang seperti dia, saudara ya. Bisa berjalan di atas air di tengah-tengah gelombang yang begitu hebat sekali. Saudara perhatikan baik-baik bahwa saat itu Yesus memerintahkan murid-muridnya, saudara. Waktu diperintahkan murid-muridnya untuk menyeberang, kok ada masalah ya? Mereka taat kepada firman Tuhan, mereka taat kepada perintah Tuhan. Kok mereka ngadepin masalah ya? Biasanya kan dalam benak pikiran kita, kalau kita taat sama firman Tuhan, maka kita akan diberikan jalan yang mulus, jalan yang bagus, tidak ada masalah. Tetapi ini betul-betul mengalami masalah. Waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahuluinya, sedangkan Yesus naik ke atas gunung dan berdoa sendirian, tetapi murid-murid menghadapi masalah yang begitu hebat sekali masalahnya. Ini bukan masalah yang biasa, saudara. Ini masalah yang hebat. Sampai mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena angin sakal. Memang di situ ada murid-murid yang telah berpengalaman. Sebelum mereka mengikuti Yesus, mereka punya pengalaman. Mungkin sejak dari kecilnya sudah dilatih untuk menjadi nelayan. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 orang berpengalaman ini karena pekerjaan dulunya nelayan. Saudara perhatikan. Tetapi saudara, dengan segala pengalaman yang mereka punya di waktu-waktu lalu, mungkin baru beberapa tahun lah mereka meninggalkan, ya minimal masih ingatlah bagaimana cara mereka ini menjadi orang yang terbiasa menghadapi gelombang, terbiasa menghadapi badai di saat mereka mencari ikan dan lain sebagainya. Saudara, memang mereka punya pengalaman, tetapi hari itu rasanya pengalaman yang mereka punyai sama sekali juga tidak bisa menangani masalah. Karena mereka penuh dengan ketakutan, saudara ya. Ancaman maut juga ada di situ. Ketakutan yang begitu hebat terjadi. Saudara, mari kita melihat lebih dahulu bahwa di dalam kisah Yesus berjalan di atas air itu, memang ditulisnya cuma 3 Injil. Injil itu ada 4, saudara. Ditulis cuma 3 Injil. Kalau saudara
melihat di perikopnya, di bawah perikopnya itu ada Injil Markus penulisnya dan Injil Yohanes. Dan sama sekali tidak pernah ditulis di Injil Lukas. Ya, tidak ada penulisan Injil Lukas. Yesus berjalan di atas air. Saudara, kok begini? Kok begini ya? Saudara mesti lihat bahwa kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu ditulis. Biarpun oleh orang-orang yang menulis, tapi dari ilham roh. Ini adalah hikmat Tuhan. Ini Tuhan lagi membukukan bukunya, kitabnya, dirinya, saudara menceritakan dirinya, dan ada hikmat. Yang namanya saja Tuhan lewat orang-orang yang menulisnya. Tetapi Tuhan ini semua adalah karya Tuhan, ilhamnya Tuhan. Di situ mengandung hikmat. Jadi kalau kenapa kok cuma ditulis 3 Injil, tidak ditulis Injil Lukas? Apa kelupaan? Tidak, saudara. Memang Tuhan buat demikian rupa. Ada makna di dalamnya. Apa sih makna di dalamnya? Perhatikan. Saudara, kita lihat bahwa kita di dalam hidup ini seperti kayak gelombang laut, saudara ya. Dalam ayat lain, bangsa-bangsa itu seperti gelombang laut. Ya, namanya gelombang laut, saudara. Maka tidak pernah tenang. Kalau kita ada di perahu, saudara ya, perahu sebesar apapun, kita tidak pernah tenang gitu loh. Pasti ada goyang, entah kecil, entah besar, saudara ya. Pasti ada rasakan goyang. Kalau berhari-hari di laut, ini saya pernah pengalaman beberapa pada saat pertama kali saya naik perahu. Ya, nggak hanya pertama kali, kalau udah berulang-ulang kali juga akan mengalami hal yang sama. Setelah berhari-hari, waktu ke Manado saat itu, saudara ya, setelah berhari-hari saya ada di lautan, tidak ada goncangan yang begitu hebat, biasa saja, tetapi tetap bergerak, saudara ya. Maaf kata, kalau saya di kamar mandi, waktu mau mandi, mau apa, di lautan, di perahu itu pasti saya pegangan, karena ya ada goyangan. Nah, setelah sampai di darat, baru beberapa jam lah kira-kira begitu, saudara. Setelah sudah melewati masa saya di laut itu, karena sudah sampai di pelabuhan. Tetapi yang saya alami waktu saya mandi ini di darat loh. Saya tidak terasa megang sesuatu. Lalu otak saya mulai berpikir, loh kan saya di darat ya. Jadi saya sedikit lucu sendiri terhadap diri saya. Tapi itu sebuah kenyataan. Bahkan dampaknya itu, biarpun kita ada di posisi yang aman, tenang, tetap terasa dampaknya. Dan dunia ini digambarkan oleh Tuhan seperti lautan tadi, saudara. Sedikit besar kecilnya, kita akan merasa gelombang, saudara. Dari gelombang kecil yang membuat ya namanya gelombang ya goyang-goyang gitu, saudara ya. Ya ada berita sana, berita sini, goyanglah kadang-kadang. Ada rasa takut. Takut itu satu keadaan yang sama diumpamakan seperti bimbang juga, kita baca ya. Mari kita melihat dalam Yakobus 1 ayat 5-8. Ini keadaan dunia pada sekarang ini. Ya sebenarnya dunia mau dari dulu sampai sekarang ya sama aja keadaannya begini. Seperti di laut, saudara ya. Yakobus 1 ayat 5-8. Yuk dibaca. Yakobus 1 mulai ayat 5-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memintakan kepada Allah. Terus yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Perhatikan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Perhatikan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Terus. Dan sama sekali jangan bimbang. Bimbang itu nanti ada unsur ketakutan, khawatir, cemas. Terus. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Terus. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Perhatikan lagi. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Nah, ini gelombang laut ini, tadi saya bilang kecil atau besar gelombangnya itu membuat kita bergoyang, saudara. Bergoyang itu artinya ya ada ketidaktenangan, ada rasa khawatir, cemas. Makanya Tuhan dalam ayat lain jangan khawatir. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena manusia pasti khawatir, wajar, jadi wajar. Jadi saudara kalau saudara punya khawatir itu ya wajar di dunia loh.
Tapi Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, bagaimana cara menghadapi. Saudara, memang untuk berhadapan dengan persoalan-persoalan dunia yang membuat kita kadang bimbang, yang membuat kita cemas dan khawatir, saudara, bahkan hari-hari yang kita hidup ini ada khawatir. Nah, yang tidak boleh itu jadi parno, saudara ya. Ya khawatir wajar, tapi parno itu adalah khawatir yang dilebih-lebihkan. Khawatir yang kita bayang-bayangkan menjadi segala sesuatunya menjadi rumit. Nah, itu yang tidak boleh, saudara. Tetapi keadaannya, orang yang khawatir, orang yang bimbang atau berhadapan dengan gelombang laut, maka Tuhan bilang adalah perlu hikmat. Nah, saudara ya, jadi hikmat yang bisa mengatasi semua itu. Sebab orang yang mendua hati, orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Orang yang bimbang tidak bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Jujur secara manusiawi, setiap orang mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menakutkan, bimbang pasti, saudara ya. Tapi untung hadir Yesus. Yesus, dia bisa berjalan di atas gelombang laut. Bukan cuma di atas air saja. Saat itu airnya sedang bergelombang. Jadi dia dalam keadaan jalan bukan sempoyongan. Nggak ngikutin gelombang, dia stabil saja jalan seperti di darat, tetapi di gelombang laut, saudara. Jadi di tengah-tengah gelombang laut ini dia bisa mengatasi keadaan dalam keadaan yang betul-betul stabil. Selain Yesus, ada muridnya yang namanya Petrus, saudara ya. Waktu Petrus waktu Tuhan bilang, ini aku, jangan takut. Petrus bilang, kalau memang itu betul Engkau Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air juga. Lalu Petrus berjalan di atas air. Ya, tidak dikasih tahu berapa lamanya, tetapi kemudian karena dirasa angin lalu dia tenggelam, saudara ya. Itulah nanti kita akan melihat, hanya segera dia cepat diangkat dan Tuhan bilang, hei kamu orang yang tidak percaya, hei kamu orang yang bimbang. Kena gelombang menjadi. Dia kena gelombang, kena angin, saudara ya. Saudara perhatikan, ini sangat menariknya di dalam kehidupan kita. Siapapun, semua orang menghadapi, apalagi lagi masa pandemi ini, saudara. Di dalam kehidupan kita, di masa-masa ini sungguh mengalami masa-masa yang sulit. Di dalam kehidupan manusia, seluruh manusia, ini saya mau bicara secara umum. Ayub berkata bahwa manusia itu bergumul tiap-tiap hari, berjuang tiap-tiap hari. Nah, dalam sebuah perjuangan ini, saudara, iblis mengambil peran yang sangat hebat sekali dalam pergumulan manusia. Dia ada berperan di situ untuk membimbangkan, mencemaskan, mengkhawatirkan banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Nah, itu sebabnya satu siasat yang diungkapkan oleh Tuhan lewat Paulus. Sebentar kita akan melihat di situ. Iblis memang mengambil peran penting untuk membimbangkan, memberikan kecemasan, memberikan ketakutan kepada semua orang, termasuk anak-anaknya. Harusnya anak-anaknya, seperti Petrus tadi, dia sempat berjalan di atas air. Artinya, mengalami satu keadaan yang tenang, bisa mengatasi masalah. Kalau dia terus memiliki konsisten terhadap arahnya kepada Kristus, dia bisa terus berjalan di atas air, saudara ya. Dia bisa menghadapi masalah dan sangat luar biasa, dia mengalami pengalaman yang luar biasa, tetapi dia sempat tenggelam, saudara. Ya memang ini karena iblis berperan, pertama menakut-nakuti, kedua, nah peran iblis ini kita baca Efesus 6 ayat 11. Saya mau kasih tahu, saudara. Ya, ada orang yang berkata, waduh ini nih pandemi, adanya virus, nanti tambah vaksin segala macam. Waduh ini adalah strateginya iblis ini. Jadi semua jadi semakin takut lagi, saudara ya. Pandemi aja udah menakutkan, vaksin ada berita, dari sini loh, takut lagi. Nah, saudara, memang ayat berkata dalam Efesus 6 ayat 11. Saya mau ulang kembali bahwa hidup dunia ini memang seperti gelombang laut. Dan Ayub juga berkata bahwa hidup manusia itu memang sedang dalam perjuangan terus bergumul. Efesus 6 ayat 11, karena iblis berperan dalam pergumulan hidup semua manusia, maka kata ayat tentang strateginya iblis ini, Efesus 6 ayat 11, dan strategi Tuhan berhadapan dengan iblis. Yuk dibaca.
Efesus 6 ayat 11. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan Tuhan senjata minta Allah, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, terus supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya mau kasih tahu saudara, apa yang dimaksudkan di sini supaya kamu dapat bertahan. Ayat tidak berkata gini, melawan kuasanya iblis. Tidak. Iblis itu sebenarnya tidak punya kuasa apapun terhadap anak-anak Tuhan. Tapi dia punya power, powernya bukan power yang begitu hebat ya. Bukan punya tenaga, bukan punya sesuatu. Tetapi dia punyanya tipu muslihat. Nah ini dia. Saudara, kalau orang tipu-tipuan, kalau orang suka menipu, apa strategi apa yang diambil sama mereka? Pengalihan namanya. Ya Tuhan mau kasih pesan ini kepada kita. Hati-hati dengan cara-cara pengalihan iblis terhadap situasi apapun. Situasi apapun. Contoh saudara, kalau misalnya ada seorang, katakanlah yang sedikit yang sering kita lihat, tukang sulap gitu ya. Tukang sulap. Tukang sulap itu dia bisa melakukan tindakan-tindakan sepertinya ajaib. Padahal dia sedang mengalihkan perhatian kita kepada satu titik, sehingga titik itu titik yang lain menjadi lengah, lalu kemudian dia bisa menciptakan trik begitu ya. Itu yang positif ya. Wah hebat ya orang itu ya, bisa mengeluarkan ini. Padahal dia sudah ada triknya untuk pengalihan. Semuanya itu dialihkan kepada satu titik sehingga kita perhatian kepada titik A, kita lengah kepada titik B. Lalu dia lakukanlah tindakan di titik B dengan cepat. Sudah. Ya. Itu yang positif, yang kita senang, suka. Kata Pak Tano, ayo bantu ayo plak gitu saudara ya. Nah saudara, kita lihat yang sekarang negatif, para pencopet, para penipu mengadakan pengalihan. Kenapa akhirnya tertipu? Karena kita secara tidak sengaja teralihkan fokus kita. Mungkin waktu kita melihat orang ini, wah ini mau nipu saya nih. Tapi karena dia pandai mengalihkan. Jadi iblis itu tipu muslihatnya adalah pandai mengalihkan. Nah, lihatlah baik-baik di situasi yang rasanya saya rasa tidak ada iblis di situ. Iblis ini sudah otomat dengan keadaan dunia, karena dunia sahabatnya iblis, saudara. Jadi segala apapun yang terjadi atas kita, yang kehilangan fokus akhirnya kepada Tuhan, maka kita menjadi teralihkan kepada situasi yang lain. Dan seperti Petrus ini, waktu dia tidak fokus sama Yesus, dia beralih, perasaannya beralih kepada angin, maka tenggelam dia. Saat dia terus berhadapan dengan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Saya tidak tahu karena kita tidak memberitahu berapa detik dia, berapa menit dia bisa berjalan di atas air, bertemu dengan Yesus. Tapi saat dia merasakan angin, ini teralih, fokusnya teralih sudah, tenggelam dia. Tuhan sudah memberi strategi kepada kita sebenarnya. Dalam perjuangan hidup, boleh orang dunia ngalami dan kemudian tenggelam. Tidak dengan anak Tuhan harusnya. Karena Tuhan sudah memberikan strategi dan diberi contoh kepada seorang manusia yang bernama Petrus. Saudara jangan berpikir begini, waduh Petrus ini pasti orang sempurna. Dia bisa berjalan di atas air, hebat banget ini. Siapa bilang Petrus orang sempurna? Kita sudah tahu lah. Begitu kita dengar nama Petrus, kita tahu bagaimana Petrus pernah menyangkal Tuhan karena ketakutan yang luar biasa. Tapi dalam kesempatan waktu Petrus berjalan di atas air, betul-betul berjalan di atas air. Dan karena dia fokus sama Tuhan. Nah, saudara ya. Saudara, mari kita lihat. Nah, ini dia, saudara ya. Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Pesannya adalah, jangan kamu mau dialihkan. Memang dalam strategi peperangan rohani yang saya sebut tadi, karena dalam kehidupan kita manusia ini, ya berperang, saudara. Berperang. Biar bagaimana bergumul, berperang. Apa saja kita harus perangi. Apa saja harus kita perjuangkan, saudara ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang secara umum saja kita memperjuangkan. Saudara, untuk dapat gelar memperjuangkan. Saudara, untuk mendapatkan pendidikan yang baik memperjuangkan.
Untuk dapat makan saja yang sederhana kita harus perjuangkan. Semua ini di dunia harus diperjuangkan. Semua orang tahu itu semua, saudara. Dan kemudian dunia ini gambarannya bukan seperti darat dalam konteks beberapa hal seperti dagang. Alkitab ini kebenaran. Jadi yang nulis ini adalah kebenaran. Kita baca bagaimana kata kebenaran bahwa perdagangan atau bisnis itu seperti keadaannya bukan kita bisnisnya di darat, saudara ya. Kita ada bisnis yang memang di laut, seperti ada orang yang menjual beli, ada perahu-perahu di daerah-daerah tertentu, jual belinya di perahu gitu ya, di laut, ya nggak goyang terus, saudara ya. Itu kalau nggak terlatih itu uang bisa nyemplung, saudara ya. Wah, karena ketakutan, karena nggak terbiasa bisa nyemplung. Tapi kalau mereka yang terlatih ya biasa saja dengan goyangan air, saudara. Kita tinggal di darat, tetapi dalam bisnis, biarpun bisnisnya di darat, ada bangun ini, bangun itu, saudara ya, ada dagang ini, dagang itu, ada kerja di sini, kerja di situ, di darat, memang semuanya dilakukannya di darat. Tetapi kata kebenaran firman, gambarannya, dan ini kisah nyata, saudara, bahwa keberadaan bisnis itu, keberadaan ekonomi itu seperti lautan. Mazmur 107. Nah, mari kita mau belajar di sini, saudara ya. Mau tidak mau kita hidup di sini sebabnya. Suka tidak suka kita hidup di sini. Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Perhatikan baik-baik. Mazmur 107 ayat yang ke-23. Ya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Terus. Yang melakukan perdagangan di lautan luas. Yang melakukan perdagangan di lautan luas. Terus. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Memang, saudara, kalau pengen hebat itu perdagangan, dagang namanya ada modal besar yang dikeluarkan dan katakanlah keuntungannya sampai ratusan juta dan miliar, ya di dalam adanya tuh, begitu. Ada modal yang dikeluarkan gede, saudara ya. Ya, saudara ya, proyek-proyek besar. Nah, ya, yang proyek-proyek kecil kamu untungnya maunya berapa? Cuma 10.000, 20.000, ya modalnya kecil. Tapi biarpun kecil dan besar, semuanya dalam bicara mengenai bisnis itu seperti di lautan. Terus Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Terus Mereka naik sampai ke langit. Mereka naik sampai ke langit. Terus Dan turun samudra raya. Dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Zaman pandemi ini harga tinggi, tiba-tiba anjlok. Tinggi lagi anjlok, bingung stok gitu ya. Udah stok banyak, tinggi tuh harga. Wah, hancur gak? Ini kayak begini. Ya banyak sekali terjadi, apalagi yang berani main saham, sudah ya. Wah, tinggi, turun, tinggi, turun. Stres. Banyak orang stres hari-hari ini. Ya, terus mereka pusing dan terhuyung-huyung. Seperti orang mabuk. Mabuk, bukan mabuk karena anggur. Inilah kehidupan sekarang ini, semakin tak menentu rasanya. Terus dan kehilangan akal. Sampai kehilangan akal, saudara. Teruskan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Terus. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Perhatikan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Terus. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ya, terus lagi. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Terus. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua. Iya, saudara, ini luar biasa apa yang Tuhan kerjakan waktu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Untuk khusus mereka, Tuhan menolong mereka. Saya berdoa buat khusus saudara juga Tuhan menolong saudara. Tapi ada banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan kok belum ditolong-tolong sampai sekarang ini. Di mana letak kesalahannya? Ya, saudara, ya, itu sebabnya firman ini menjadi cerminan buat kita. Oh, saya jadi koreksi diri di sini toh. Oh, ini keadaannya dunia toh. Oh, ini begitu toh. Nah, sehingga kita sudah siap. Jadi pada saat kita begitu berbisnis, kayak kita siap kayak berlayar begitu ya.
udah siap nanti ada gelombang, udah siap goncangan sana sini. Mungkin awal-awal bisnisnya bagus, tapi karena dia bilang oh enak, nyaman, bagus, tiba-tiba terjadi gejolak. Wah, dia nggak siap gitu ya. Akhirnya kok begini ya, kok putus asa jadinya, kok frustrasi, dan wah jadi semakin parno, semakin takut, semakin cemas, dan seterusnya. Saudara, persiapan itu penting. Dan kita bisa siap itu karena persiapan itu persiapannya adalah mengetahui situasi ke depan itu seperti apa. Kebenaran firman menyatakan sungguh-sungguh apa yang akan terjadi di ke depan, di bisnis dan lain sebagainya. Tuhan bilang bisnis ini, perdagangan ini, pekerjaan, apa saja, ekonomi ini, itu seperti gelombang, seperti gelombang laut, saudara. Seperti sedang berlayar dan ada gelombang laut. Kemudian hal yang kedua, bukankah juga kalau misalnya ada orang baru memasuki rumah tangga, kita akan menulis di dalam katakanlah kata-kata untuk menyemangati, memotivasi, selamat menempuh bahtera rumah tangga gitu, saudara ya. Digambarkannya juga kayak perahu. Mau nggak mau yang namanya orang berumah tangga dengan gambarannya kayak perahu, udah siap, ini berlayar loh, pasti ada goncangan loh, pasti ada bentrokan loh. Wajar loh. Jadi kalau begitu terjadi bentrokan, oh iya kami udah siap. Karena kami tahu bahwa keberadaan kami ini dalam rumah tangga, biarpun dalam masa-masa pacaran, masa tunangan itu kami baik-baik kok. Nggak ada sesuatu yang aneh-aneh dalam diri kami. Kami selalu banyak hal yang sepakat. Begitu rumah tangga, lain kisahnya, saudara. Ya memang gelombang, disebutnya bahtera. Waktu masih pacaran tunangan, ya masih di pelabuhan, di mana dia tempatnya waktu itu ada, saudara ya. Tapi begitu masuk rumah tangga, mulailah dilepas di labuan itu dan masuk ke dalam lautan. Saudara ya, kami baik-baik kok, sekarang udah rumah tangga begini ya. Memang begitu, saudara. Itu wajar, itu kebenaran yang ngomong, itu firman yang ngomong. Jangan ditolak. Waktu Tuhan perintahkan murid-murid untuk menyeberang, nah, saudara ya, kok diperintahkan sama Tuhan menyeberang, kok malah ada masalah? Ya setiap apa yang kita lakukan, karena Tuhan mau ngajak begini, ingat loh, apapun yang saudara akan membuat dirimu untuk maju terus, menyeberang dan maju terus, ada masalah, harus siap dengan menghadapi masalah. Nah, siapnya kayak begini, kayak sedang berlayar, saudara. Ya, Tuhan bilang pada saat disuruh, ayo Tuhan perintahkan mereka untuk menyeberang. Dan saya tidak tahu nih bagaimana. Kan murid-murid adalah orang-orang yang nelayan, saudara ya. Jadi dia bisa memprediksi. Oh, ini mau menyeberang, ini mau jadi angin sakal nih, angin badai nih. Mungkin bicara sama Tuhan, Tuhan, ini anginnya angin sakal nih, gimana Tuhan? Harus nyeberangkah? Bener? Saya tidak tahu. Tapi kemungkinan pada saat mereka disuruh oleh Tuhan menyeberang, semua dalam keadaan aman begitu. Lalu tiba-tiba datanglah angin sakal. Saudara, perhatikan baik-baik. Saya ulang kembali bahwa ini cuma tertulis dalam 3 Injil. Jadi berhadapan dengan masalah hidup, masalah rumah tangga, dan masalah pekerjaan bisnis, atau masalah duniawi lah yang berkaitan dengan gelombang dan lain sebagainya, tidak tertulis dalam Injil Lukas. Ini ada maknanya. Tertulisnya dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Tidak tertulis dalam Injil Lukas. Saudara, kalau engkau cinta Tuhan dan cinta firman-Nya, maka engkau akan memahami tentang keempat Injil ini. Kenapa kok ditulisnya 4 Injil begitu? Panjang kalau saya bicara mengenai ini adalah pattern dari Tuhan, pola dari Tuhan. Kenapa 4 Injil? Kenapa tidak 5? Sudah Tuhan polakan di dalam tabernakel, ada 4 Injil di pintu gerbang. 4 Injil itu ada 4 tiang, ada 4 warna juga. Warna itu bicara karakter, saudara. Jadi sebetulnya 4 Injil ini adalah 4 karakter Kristus yang ada di dalamnya. Dan 4 Injil ini adalah 4 tiang juga. Itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tiang itu adalah tokoh penulis, tokoh iman, saudara ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Saudara perhatikan, dalam tabernakel di pintu gerbang itu ada 4 tiang. Pintu kemah pintu kemah 5 tiang, pintu tirai 4 tiang. Itu mengandung makna semua. Tuhan tulis, kenapa saya banyak mendapat kata-kata hikmat dari Tuhan? Karena prinsip saya, ini Alkitab yang saya baca adalah ditulis oleh orang yang paling berhikmat di seluruh alam semesta. Yang namanya orang berhikmat, dia menulis tidak sembarangan. Setiap kata atau setiap kalimat itu pasti mengandung makna. Karena ada gairah di situ. Karena saya berpikir begitu, jadi saya ada gairah. Oh, kalau dia nulis ini, kira-kira apa maknanya ya? Lalu saya belajar. Saya rindu lagi, saya ingin lagi. Karena saya menampilkan diri sebagai orang yang gak ngerti apa-apa, Tuhan. Tolong aku beri pengertian. Tapi kalau kita anggap orang bijaksana, ya Tuhan tutup. Tapi karena ada rasa gairah, lapar, mau lagi belajar. Dan kemudian prinsipnya yang saya bilang, ini pasti ada maknanya ini. Setiap kata yang ditulis pasti ada maknanya. Setiap kalimat yang ditulis, setiap cerita yang ditulis, setiap kisah yang terjadi dan ditulis, ini ada maknanya. Yang nulis pribadi yang paling berhikmat di seluruh alam semesta. Dari situlah terpancing motivasi untuk mencari tahu, dan dituntun oleh Roh Kudus. Maka maknanya itu mulai diungkapkan sama Tuhan. Saudara perhatikan, 4 Injil, ya Injil Matius itu menampilkan Yesus sebagai raja. Ini pemimpin, Injil pemimpin. Injil Matius Markus, Yesus tampil sebagai hamba. Ini Injil hamba, artinya seorang hamba, penampilan seorang hamba. Injil Lukas, Yesus ditampilkan sebagai anak manusia. Dan Injil Yohanes, Yesus ditampilkan sebagai anak Allah. Perhatikan, dalam kasus Yesus berjalan di atas air, tidak ditulis dalam Injil Lukas. Sebab, ini Injil Lukas ini penampilan Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia atau manusia. Apa sih yang diunggulkan sama manusia? Logika. Hampir semua manusia, semakin ke modern malah, itu yang akan diperkuat adalah logika, main logika. Kalau manusia-manusia kita sebut ya, maaf saya katakan ini bukan untuk menyudutkan sesuatu. Katakanlah zaman dahulu dan sekarang masih ada nih yang manusia-manusia, oh kamu dari mana? Dari kampung A, kampung B. Katakanlah, oh orang kampung. Karena kebanyakan mereka tidak terkontaminasi dengan kota-kota metropolitan. Mereka lebih cenderung kepada dunia roh, gaib, mistik tuh. Orang-orang yang kayak begitu tuh, saudara ya. Lebih percaya begitu. Karena zaman dulu, jadi zaman belum terkena modern lah di situ. Jadi ada gaib, mistik itu yang lebih dipercaya daripada manusia kota. Manusia kota metropolitan itu memainkannya logika, saudara. Logika. Nah sekarang saya mau tanya, dunia ini mau membawa manusia kemana? Ke semakin kampung, ke hutan, atau semakin ke kota? Ke kota, saudara. Dengan adanya online, dengan adanya semua daring dan lain sebagainya, memaksakan manusia untuk akan mengalami situasi yang sama di seluruh manusia di seluruh dunia, yaitu memakai online. Karena antikris sedang menyiapkan segala sesuatunya ke arah sana. Jadi bukan semakin dari kota ke turun ke bawah, tapi dari dusun, dari kampung dinaikkan untuk ke kota. Naikkan derajatnya, di-upgrading secara langsung atau tidak langsung. Jadi artinya manusia disuruh memakai logika. Saudara ya. Nah, manusia itu dengan kemanusiaannya, dengan kekuatan manusianya, maaf, yang namanya manusia, maka tidak bisa mengatasi masalah sebenarnya. Biarlah yang namanya manusia harus sadar dan harus menyadari untuk merendahkan diri. Untuk mengatasi masalah seperti Yesus berjalan di atas air, dia harus memakai 3 cara. 1, cara kepemimpinan yang dikehendaki Tuhan tentunya. 2, cara hamba. Dan 3, cara anak Allah. Ketiga cara pun masing-masing berbeda, saudara. Situasi, kondisi, dan bagaimana cara kerjanya berbeda. Itu sebabnya, saudara, kita membacanya dalam Injil Matius untuk minggu ini. Jadi memakai cara kepemimpinan yang dikenan Tuhan. Seorang pemimpin, begini saudara, setiap kita harus memimpin pertama diri kita sendiri.
kehidupan gelombang yang menakutkan, kehidupan bisnis yang menakutkan, kehidupan perjalanan rumah tangga yang kedepannya menakutkan. Rumah tangga itu bicara nanti mengenai anak, bagaimana nanti anak saya. Ketakutan-ketakutan itu bisa membuat kita menjadi parno, saudara memang. Jujur saja, sebab ayat berkata, ini belum apa-apa. Dan penggenapan ayat ini harus digenapi. Kita baca dalam Injil Lukas. Perhatikan, keadaan yang sekarang ini semakin memuncak. Nah, sebab itu saya harus kasih tahu, ke depannya itu akan terjadi seperti ini. Lalu sudah siap tidak kita? Saudara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara harus siap. Dan khususnya buat anak-anak Tuhan lebih enak, karena Tuhan sudah menyingkapkan semua di masa-masa datang akan disingkapkan juga sama Tuhan. Tapi kalau orang dunia kan nggak mengerti, mereka tidak punya kebenaran, mereka punya kitab-kitab tetapi tidak menunjukkan kepada kebenaran. Ini kebenaran. Lalu kemudian oleh karena hikmat Tuhan dan pimpinan Roh, maka diungkapkan kepada kita yang hadir sekarang ini. Injil Lukas 21 ayat 26. Yuk dibaca. Lukas 21 ayat 26. Injil Lukas 21 ayat 6. 26. Orang akan mati ketakutan. Orang akan mati ketakutan. Terus. Karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Terus. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah itu. Yang terjadi ke depan ini. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Keadaan yang disebutkan dalam Injil Lukas. Bagaimana kedatangan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan. Makanya ya dalam kenaikan Tuhan berkata begini, jangan terpukau dengan keajaiban-keajaiban Tuhan. Mari kita harus siapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan mental, saudara. Sebab orang akan mati ketakutan. Oh, bukan mati karena sakit A, sakit B, matinya ketakutan loh. Cuman takut itu bisa mendatangkan kematian. Ya mulai mungkin dari kematian karirnya. Kematian karyanya, saudara. Dia udah takut duluan, udah parno duluan. Makanya dia nggak berkarya jadinya. Takut, saya mau buat ini takut, mau buat itu takut. Padahal dia adalah orang yang berhasil di waktu-waktu lalu. Tetapi karena keadaan-keadaan yang sekarang ini tidak menentu, menjadi takut dia. Karyanya akhirnya mati. Pikiran yang brilian akhirnya dimatikan sendiri oleh dia. Dia menghukum dirinya karena penuh ketakutan dan kemudian mati, tidak berkarya, tidak punya pikiran brilian lagi. Yang ada cuma kecemasan saja. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita ini memakai 3 cara. Jangan sekali-kali pakai cara manusia di dalam menghadapi goncang-gancingnya dunia ini. Nanti di dalam, tadi kan saya bilang, ini cuma 2 contoh. Satu bisnis ekonomi. Kedua adalah contoh rumah tangga, saudara ya. Sebab rumah tangga itu digambarkan seperti kapal atau bahtera. Bahtera rumah tangga yang baru. Yang namanya rumah tangga nanti hubungan suami istri. Kok tiba-tiba mendadak suami yang tadinya baik menjadi jahat. Istri yang tadinya baik menjadi jahat. Inilah keadaan dunia, saudara. Pengaruh dunia itu begitu hebat. Bahkan bisa meracuni manusia. Yang tadinya baik bisa menjadi jahat. Dalam kisah minggu lalu tentang Mina, Tuhan percaya kepada orang yang jujur awalnya, yang baik, yang setia. Tetapi karena pengaruh hasutan dari dunia, maka dia menjadi jahat. Pandangannya kepada Tuhan menjadi jahat. Tidak ada. Jadi rasanya, saudara ya, tidak ada yang dibilang baik, betul-betul baik dan terus baik. Tidak ada. Ayat juga berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita didik anak kita menjadi baik. Saya tidak menjadikan saudara parno ya. Jadi semakin takut nanti nih. Enggak, saudara. Kita didik anak kita baik. Lalu kemudian, mungkin anak itu kuliah di satu tempat, saudara ya. Jauh dari orang tuanya. Ya sesekali. Karena dia selalu alasan, waduh sibuk, kuliah, sibuk. Ini harus bikin ini segala macam. Nggak taunya karena pergaulan. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Yang sudah kita bangun dari nol, anak ini jadi dari bayi sampai kuliah sekitar mungkin 18, sekitar mungkin puluhan tahun lah kira-kira. Kaget kita ya, bisa kaget, saudara. Tapi saya kasih tahu. Ini
bukannya saya yang kasih tahu, firman yang kasih tahu, adalah pakai cara kepemimpinan Tuhan. Seperti Petrus. Ya, ini makanya saudara ya, kalau dalam Injil Matius, ini menariknya, uniknya ya. Kalau dalam Injil Matius, sedikit saya memberikan beberapa perbedaan, tetapi disitulah kekayaannya firman, saudara. Dalam Injil Matius ada nama Petrus untuk peristiwa Yesus berjalan di atas air, ada nama Petrus. Saudara boleh periksa di Injil Markus dan Yohanes. Tidak ada nama Petrus, tidak ada Petrus berjalan di atas air, tidak ada. Lalu dalam Injil Matius juga, saudara, ya Injil Matius dan Injil Markus itu sama-sama mereka takut dan mengatakan Yesus hantu. Ini ketakutan yang parno banget ini loh. Mereka tiap-tiap hari lihat Yesus. Begitu Yesus muncul, ini Yesus yang sama loh. Parno, saking takutnya saudara ya. Itu hantu, itu hantu. Jadi ketakutannya bukan ketakutan yang biasa, bukan yang umum. Ya kalau orang ketakutan hantu kan lucu saudara ya. Ada sesuatu ini. Wah, kalau orang ketakutan, kita nggak lihat, yang lihat gitu loh. Jadi kan parno, dianya. Kita bilang, nggak ada apa-apa kok. Kamu perasaan-perasaanmu saja. Ini kamu melebih-lebihkan perasaan kali ya. Kami nggak lihat apa-apa loh. Nah, kalau ngelihat hantu kan kayak begitu jadinya, saudara ya. Kalau misalnya, aduh itu gelombang, kita sama-sama takut sama gelombang. Kamu lihat gelombang juga kan? Iya, takut ya, sama, wajar gitu. Tapi kalau yang takut, di mana kita tidak pernah melihat, mereka melihat ini namanya parno banget gitu. Ketakutan yang berlebihan. Yesus yang mereka kenal, yang dekat bersama-sama dengan Yesus, muncul, kok dilihatnya jadi hantu. Padahal Yesus mau nolong. Waduh, kalau ini salah kaprah, nggak ketolong nih murid-murid. Untung Tuhan sungguh luar biasa, memberikan satu ketenangan. Tenang, ini aku, jangan takut. Nah kalau misalnya hamba Tuhan mau menolong, dianggapnya mau menyerang. Hantu itu kan menyerang. Wah, ini mau menyerang nih, ada modus jangan-jangan nih. Memang sih kalau orang dalam masalah, apalagi masalahnya begitu berat, lagi stres, siapapun bisa jadi negatif pandangannya kepada siapapun dan bisa menyerang itu orang. Waduh, wah dia mau menyerang saya nih, pastinya dia buat baik sama saya, ini ada modus nih. Ya ilah. Ya kalau hamba Tuhan terus nggak mengenal, orang itu malah ngomongin dia, ngebalik ngomonginnya, nyerang dia. Ya udah, sorry deh, gue nggak mau nolong lagi deh. Nggak ketolong kan. Untung Tuhan baik, dia tahu persis. Tenang, ini aku, jangan takut. Ya, tapi di Injil Yohanes nggak menyebut. Injil Yohanes juga takut. Mereka murid-murid takut, tapi tidak menyebut Yesus hantu. Nah, itu hebat tuh Injil Yohanes. Itu masing-masing mengandung makna di dalamnya, saudara. Sekarang kita melihat, mau menang terhadap masalah, maka hadapilah dengan cara kepemimpinan Tuhan. Pertama adalah kita harus memimpin diri kita sendiri, menguasai diri, kontrol diri itu. Makanya buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Itu harus ada sama kita, itu harus kita buahkan, itu harus kita dampakkan. Jangan cuma buah roh penguasaan diri, oh ya saya tahu penguasaan diri, tapi praktek hidupnya nggak pernah dirimu dikuasai sama Tuhan. Praktek hidupnya nggak pernah ada buah penguasaan diri. Emosi, ngomong seenaknya, sekaratnya sendiri, kata-kata jahatnya muncul. Nah itu loh, lagi dalam keadaan ketakutan, panik kemana-mana, bukan kayak orang percaya. Nah ini kita harus buahkan dong. Buah itu adalah dampak yang kelihatan, keluar dan dinikmati baik Tuhan dan sesama. Saudara, penguasaan diri. Saudara perhatikan, jadi kita mimpin diri kita sendiri, yaitu dalam kepemimpinan itu harus bisa menguasai diri. Amsal berkata orang sabar itu contoh, salah satu contoh penguasaan diri yang kuat, melebihi daripada pahlawan yang merebut satu kota. Saudara perhatikan bagaimana penguasaan ini yang kita belajar ini, saudara ya. Lihat, kita tidak menyangkal dunia dan kita, orang-orang dunia dan kita mengalami yang sama. Pandemi. Di tengah-tengah dunia ada orang yang mati karena COVID-19. Banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan juga mati karena COVID-19. Sama kan? Saudara ya. Tapi kita harus beda dari dunia. Keadaannya sama. Pandeminya sama. COVID-nya sama. Bisnisnya sama. Lesu semua. Sulit semua. Tapi kita beda cara menanganinya. Orang dunia cara menanganinya kayak begitu.
nggak disebut. Kita nggak perlu tahu orang dunia. Kita ini yang penting. Kita harus bisa mengatasi semua. Ingat baik-baik, saya kasih tahu lagi, Tuhan kasih tahu lagi bahwa ingat cara iblis. Dia itu kekuatannya tipu muslihat. Dan tipu muslihat itu adalah strateginya mengalihkan. Pandangan kita beralih kepada situasi yang lain. Sebagai orang yang mengikuti kepemimpinan Yesus, pandangan kita harus satu pada fokus Yesus Kristus. Nggak punya pandangan yang lain. Nggak punya harapan yang lain. Satu, Yesus Kristus. Ya kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Biarpun Tuhan tidak menolong saya, aku tetap menyembah Dia. Nah itu kalau pandangan satu saja. Kalau Tuhan tidak menolong saya, mungkin raja lah menolong saya atau menteri yang saya bisa, yang kenal sama saya. Enggak ada. Jadi tokoh-tokoh iman kenapa berhasil? Karena pandangannya cuma satu. Iman itu arahnya kepada satu saja, satu titik, satu fokus. Yesus Kristus. Nah bagaimana cara prakteknya, penerapan sehari-harinya? Pandangan kepada Kristus menyerahkan sepenuh, bahkan seluruh hak kita ini kita serahkan sepenuhnya. Namanya orang percaya itu gitu, serahkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Waktu Petrus menatap Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu dia teralihkan, jadi saudara jangan berkata, kok kenapa ya orang itu jahat sama saya? Itu memang sudah lumrah dalam perjuangan hidup ini, ada pengalihan-pengalihan. Jangan mikir orang itu jahat, lalu jangan pikirin fokus kita kepada orang itu. Kenapa dia jahat sama saya? Lo pikirkan kepada Yesus. Saya harus mencintai Yesus dan yang namanya kasih. Dia mau jahat, saya kasih ampun. Gitu. Karena kita mikirin orang yang menyakiti kita terus. Karena kita mikirin hal-hal yang nanti adalah pengalihan sebenarnya, sehingga kita tidak fokus sama Yesus Kristus. Tenggelam kita. Petrus bisa berjalan loh. Sekian detik dia bisa berjalan. Wow, luar biasa, saudara. Ini bukan orang sempurna, Petrus. Banyak kelemahan-kelemahan sama seperti kita. Mungkin saudara lebih baik daripada Petrus. Saudara nggak pernah menyangkal Yesus. Saudara tidak menolak penderitaan. Saudara adalah orang-orang yang menerima apa yang terjadi. Terima dengan pasrah, dengan sungguh-sungguh. Tapi sayang sekali, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah kecemasan yang begitu hebat, ini tidak berhenti loh. Terus begitu cemas, saudara. Tidak berhenti, gelombang itu terus berjalan terus. Cuman Yesus yang bisa menghentikan. Tenang dalam hidupmu. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti Petrus. Coba lihat, kita ulang kembali, perhatikan ini poin untuk sekarang ini. Ya, pakailah kepemimpinan dari Tuhan. Cara kepemimpinan dari Tuhan. Kita baca, ini poin-poin terakhir. Matius tadi, pasal 14 tadi, saudara, perhatikan baik-baik. Dibaca Matius 14, perhatikan baik-baik. Ayat 28. Matius 14 ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, ini antara pemimpin sama pemimpin nih. Yesus kan mereka, waduh itu hantu. Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pemimpin yang namanya Petrus. Karena yang belakangnya ini kan tanggung jawab Petrus. Tunggu dulu, ini kan sudah bicara mengenai pandangannya hantu. Ya boleh dikatakan sekarang ini, waduh ini nanti sesuatu yang sesat nih. Tapi kalau engkau benar Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Jangan nyalain dulu. Jadi kalau bisa, yang kena aku dulu lah. Kalau kena tembak, kena apa gitu. Pemimpin kan ceritanya nih, pemimpin Petrus. Bukan ceritanya nih, kisah nyatanya. Cuman saya memberitahu satu gambaran, saudara. Kenapa Petrus yang mengungkapkan? Kalau memang benar engkau Tuhan, Tuhan itu pemimpin. Suruh aku datang. Nah Tuhan itu, karena memang Petrus telah dipilih sama Tuhan. Saudara ya, udah disiapkan sama Tuhan. Ya datang. Nah, maka Petrus datang. Saudara ya, betul dia berjalan di atas air. Tuhan yakin
Kalau Tuhan sudah jelas lah mau bisa lakukan perbuatan-perbuatan ajaib, ayo datang. Dan engkau orang biasa, engkau juga bisa berjalan di atas air, gitu loh. Bisa mengatasi gelombang, bisa mengatasi semua, betul-betul tenang. Nah, gitu ya. Di tengah-tengah gelombang, nggak gelombangnya berhenti loh. Petrusnya disuruh jalan di atas air, jalan kata Tuhan. Jadi Tuhan seolah-olah Tuhan ditantang kan? Ya Tuhan terima tantangannya. Tapi sekarang jangan nantang Tuhan karena sudah ada. Toh Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau memampukan kita. Nah ini loh, tantangan Petrus ini kan kalau engkau itu benar, aku tantang kamu. Supaya aku bisa jalan di atas air juga. Itu baru engkau Tuhan. Tuhan bilangnya aku jalan-jalan. Aku akan mampukan kamu jalan. Kira-kira kan begitu saudara ya. Tuhan itu pribadi pemimpin yang menolong kita saudara. Bukan kemudian diam-diam di sorga lalu ayo. Semampu kamu coba, masa nggak mampu. Kamu ini, ya maaf ya kalau di mana tuh base camp militer tuh kalau dimotivasi orang, jangan kayak banci kamu bukan pasukan banci, wah kira-kira kan gitu. Yesus nggak bilang gitu, ayo jalan di atas air dan Tuhan memberikan kemampuan, jalan dia. Tapi sayang, terus kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu fokus sama Yesus, Petrus tadi yang ada ketakutan, jiwa yang begitu takut, cemas, bahkan sampai parno mungkin ya. Tadi parnonya kan tadi bilang hantu. Dia bisa jalan, itu hilang sungguh ketakutannya. Gelombang masih ada. Dia terus menatap Yesus, dia jalan. Waduh, saudara hebat sekali. Terus tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ada pengalihan. Terus takutlah ia. Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Terus segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah itu, saudara. Saudara pernah nggak ditolong sama Tuhan? Hari ini saudara berkata begini, aku dalam masalah loh. Coba pikirkan, pernah nggak kau punya masalah yang lebih besar dari masalah yang kau hadapi sekarang? Katakan pernah. Ditolong sama Tuhan nggak yang lalu? Ditolong kan? Masa sekarang Tuhan biarkan kamu? Nggak mungkin. Atau katakan aku belum pernah sehebat ini. Oh Tuhan bisa nolong. Karena Tuhan, asal saudara fokus sama Tuhan. Lihat ya, Petrus itu jelas nggak akan bisa berjalan di atas air, itu ajaib banget. Tapi Petrus sebagai pemimpin, wajar pemimpin itu berkata begini, sebelum mereka kena, aku dulu yang kena. Jadi, ini nih, kalau pemimpin ya, sebelum mereka maju, aku dulu yang maju. Kalau sebelum mereka ditembak, aku dulu yang kena ketembak. Itu pemimpin, betul. Petrus bilang, kalau itu benar engkau Tuhan, sebab lagi kacau nih pikiran murid-murid, pikiran anak buahnya, termasuk dia. Kalau engkau benar itu, suruh aku jalan di atas air. Iya, Petrus jalan. Nah, kalau Tuhan meresponi pemimpin itu begitu, saudara. Pemimpin yang memang sudah Tuhan pilih. Tuhan sudah memilih saudara kok. Amen. Tuhan sudah memilih saudara. Tuhan jaminkan hidupnya. Yes, amen. Makanya pada saat Petrus bilang, kalau engkau benar itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Jalan Petrus. Diawali saja, Tuhan sudah memerintahkan murid-muridnya. Dan Tuhan tahu akan berhadapan dengan masalah. Makanya Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir, Tuhan menjaminkan. Jalan. Cuman sayangnya Petrus ikut strategi iblis. Memang sih tidak ada tulisan iblis di situ. Tapi strategi iblis itu tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah isinya pengalihan. Mulailah dialihkan, dirasa tiupan angin. Ini seperti sesuatu yang wajar. Jadi saya bilang ya, mungkin iblis gak akan ada, wah orang itu dibisikin sama iblis. Nggak ada sih. Tiba-tiba ada orang yang sebenarnya kita juga nggak perlu menuduh dia siapa. Pendeknya iblis tidak suka kita ini menang, itu satu. Dan iblis ada di mana-mana. Iblis tidak akan munculkan dirinya. Begitu dimunculkan dirinya kita langsung tahu, itu iblis, sorry, gue nggak ketipu ya, nggak ketipeng. Justru karena terjadi lumrah, kita teralihkan. Kan begitu memang keadaannya, saudara ya.
orang yang pandai tipu muslihat itu dianggap sesuatu yang lumrah. Nggak taunya kita terjerat ke pengalihan, nggak fokus sama Tuhan, gubrak jatuh. Mengapa engkau bimbang? Jadi muncul sebuah kebimbangan. Di tengah-tengah tadinya hebat nggak Tuhan, membuat Petrus bisa ketakutannya hilang sama sekali. Lalu dia betul-betul fokus sama Tuhan. Pengalihan iblis ini ada rasa. Nah, perasaan mulai dimainkan. Ya, kita lihat bagaimana apa sih anjuran Tuhan. Efesus nih. Dari sini kita akan lihat bagaimana ya. Nanti ada hal-hal yang luar biasa banget. Efesus 4 ayat 13 sampai 16 ya. Ini waktu ditiup rasa angin ya, angin. Kenapa? Karena memang inilah keberadaan Petrus. Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Efesus 13 4. Efesus 4 ayat 13. Ya. Sampai kita semua telah mencapai Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Tingkat Kristus. pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin. Oh, nggak taunya Petrus masih anak-anak rohani. Bukan kanak, anak-anak. Ya, konteksnya mungkin antara sekitar 10-11 tahun. Rohani ya. Kena angin. Pengajaran. Angin itu adalah pengajaran. Pengajaran itu adalah hasutan, pengaruh dunia. Dunia ini kan pengaruh, memberi angin, memberi suara. Kita dengar berita, ada inilah, ada itu, suara itu. Suara pengajaran, ajaran, saudara ya. Nasihat nanti ada apa gitu. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif kelihatannya bagus gitu, pengobatan alternatif misalnya. Apa gitu. Nah, itu yang kelihatan positif, tapi negatif buat kita. Suara-suara, saudara. Khususnya suara ini yang bisa membuat jadi bimbang kita ini. Jadi bimbang. Sehingga bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin, rupa-rupa angin pengajaran, terus oleh permainan palsu manusia ya, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. perhatikan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau anak-anak nggak bisa ngerti Kristus itu sebagai kepala, nggak bisa ngerti, saudara. Kristus ya juru selamat, dia Bapa yang baik. Saya ada masalah, dia tolong. Itu kepala itu lain, saudara ya. Kepala itu hubungannya dengan tubuh. Hubungan apa? Tunduk mutlak. Nah, itu kepala. Saudara, jadi keberadaan kepala itu juga adalah satu keadaan tunduk dan satu ikatan yang tersusun semuanya menerima pertumbuhan dalam kasih, yang tersusun rapi lewat urat sendi diikat rapi, tersusun oleh pelayanan semua bagian, dalam ayat lain oleh urat sendi dan lain sebagainya, nyatu, nggak bisa sedikit pun lepas, ada keintiman di situ. Tapi lebih daripada itu, Kristus sebagai kepala di sini adalah bicara mengenai dewasa dan paham, saudara. Jadi dalam hal-hal yang apapun kita harus paham tentang kebenaran, saudara. Nggak cuma dengar kebenaran seliwet begitu ya. Oh iya. Kalau ada suara nubuat misalnya nih, suara orang doa, minta didoakan, disingkapkan lah. Oh, saya tahu, saya salah di situ ya. Tapi nggak paham dia. Kenapa? Iya, salah di situ. Tapi kalau pengajaran ini memberikan kita paham. Oh, mulai dari sini toh. Kayak ngajar, karena didikan ini, pengajaran ini sudah jadi murid ini, itu mulai dari kecil dulu. Nggak bisa orang mau mengajar lalu langsung dikasih ajaran yang ini nih, ajaran tingkat tinggi nih. Nggak mungkin. Ajaran dasar dulu gitu loh namanya pengajaran. Dan itu harus setia mengikutinya. Sampai kita paham, memiliki tingkat kedewasaan penuh. Petrus masih anak-anak. Ya, yang namanya anak-anak begitu, kena hasutan segala macam ya sudah. Itu sebabnya hanya orang yang memiliki pemahaman tentang Kristus, dia suka dalam pengajaran.
itu nanti akan dibawa oleh Tuhan sampai kedewasaan. Amin. Dan Tuhan mau, Tuhan cari orang-orang yang begini, sebab nanti dunia yang akan goncang ini, banyak orang yang cemas, kita dibutuhkan. Kita kasih makan buat mereka. Kasih makan apa? Salah satu makanan yang kita kasih adalah makanan rohani. Tenang bro, tenang. Tenang, gak usah khawatir. Tuhan bantu kok, Tuhan tolong kok. Omongan kita itu langsung membuat dia tenang. Seperti Tuhan, tenang, ini aku. Tenang semua. Tenang. Nah itu saudara, dibutuhkan loh orang-orang yang bisa menenangkan. Ya kenapa dia tuh ngomong begitu dan orang jadi tenang? Dianya juga tenang gitu loh. Tenang. Tapi dia nggak tenang. Mana ada orang jadi tenang? Kita tenang karena ada pengalaman, karena orang dewasa. Dan Tuhan cari orang-orang dewasa. Biarlah Tuhan ketemu dengan saudara. Ini loh, ini orang-orang dewasa yang suka dengan pengajaran. Saudara, ini hidup ini terus begini berlanjut. Seorang pemimpin yang baik, dia akan fokus kepada satu visi, satu misi, satu titik, satu poin. Dalam kasus ini adalah, dalam peristiwa ini adalah kita fokus sama Kristus sebagai kepala. Wow, luar biasa saudara ya. Jangan dialihkan. Jadi ini dia sedikit seperti sebuah pengalaman praktik yang praktik yang mudah kita bisa terapkan, mudah kita pahami. Kalau misalnya ada masalah, ingat bahwa dulu kita sudah ditolong sama Tuhan. Kita juga dulu punya masalah. Katakan mungkin nggak sama, tapi masalah dulu Tuhan sudah tolong kok. Terbukti Tuhan tolong. Ada orang berkata begini, ini lagi ngadepin masalah, sharing misalnya. Iya sih, kemarin-kemarin Tuhan buat, ya tiba-tiba Tuhan buka jalan, ada aja berkat. Akhirnya bisa bayar ini, bisa bayar itu. Loh sekarang masalah panik banget. Loh apa Tuhan terus diem di sini? Enggak saudara. Kalau dulu Tuhan buat menolong saudara, capek loh sebenarnya. Orang nolong itu capek. Jangankan gitu, kalau dulu Tuhan mati di kayu salib buat kita, masa kan Tuhan membiarkan kita? Nggak mungkin. Jadi dulu itu ingatnya jangan, oh dulu saya itu gagal. Dulu itu pasangan saya itu, ingatnya dulunya kesusahan, kejelekan pasangannya, kejelekan istrinya, kejelekan suaminya. Pantesan apa yang dipikirkan dulu itu sekarang nggak berdampak, dampaknya malah kacau. Harusnya dulu kita ingatnya siapa? Tuhan. Dulu saja Tuhan nolong saya. Kalau saudara lihat ya, dalam Pemazmur banyak pengungkapan mengenai dulu umatmu Tuhan ditolong pada saat laut dibelah menjadi dua dan umatmu berjalan di tengah-tengah di tengah-tengah tanah yang kering. Dulu saya diingatkan mengenai dulu. Dulu itu artinya apa? Kalau dulu Tuhan tolong, masa sekarang tidak? Itu loh maksudnya, termotivasi ke situ. Tapi kita bicara mengenai dulu itu bicara mengenai kejelekannya orang. Kita simpen kesalahannya orang. Pantesan nggak pernah move on, nggak pernah berhasil terus ke depannya. Harusnya apa yang dibuat sama orang kita kubur. Apa yang dibuat sama Tuhan keajaiban, dulu Tuhan buat saya hebat sekali. Sekarang juga bisa. Nah itu fokus namanya. Sudah ya. Jangan kemudian, wah orang itu tuh yang mulai menjelekan saya, orang itu tuh yang mulai mencegal saya, orang itu tuh atau istri saya ini, atau suami saya. Nah, itu pengalihan semua. Fokus sama Tuhan. Itu pribadi lepas pribadi, fokus sama Tuhan. Tuhan mau tolong kita. Haleluya. Jadi hari ini, mari cara kepemimpinan dipakai. Seorang pemimpin harus fokus. Ada satu ayat, saudara ya, sebentar. Ayat ini saya tidak siapkan, tetapi ini luar biasa banget. Ayat ini luar biasa. Dalam Ibrani sebenarnya. Ya kita buka, ini ayat terakhir. Ayat terakhir, saudara ya.
Tuhan bilang, yuk kita baca Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, Iya. dan contohlah iman mereka. Contohlah iman mereka. Saya, ini yang lebih tepat Ibrani 3. Ini ayat terakhir. Ibrani 3 ayat 1. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan Kita surgawi, sudah dapat panggilan sorgawi loh. Wow, luar pandanglah biasa. kepada rasul dan Pandanglah imam besar Kepada rasul dan imam besar. yang Iya. kita akui. Kita telah mengakui waktu lalu. Sekarang Tuhan mau pandang dia, yaitu Yesus. ini dia. Cara pandangnya, kemudian dia biarlah mempengaruhi kita. Apa itu? Yang setia kepada Dia yang telah Yang menetapkannya. setia, dia itu setia. Jadi saat ini kita dalam keadaan gundah gulana. Kok rasanya begini ya? Loh, Tuhan setia nolong kita dulu juga. Sekarang juga setia dia nolong kita. Amin. Itu maksudnya, itu dipengaruhi. Jadi kalau kita pandang kepada Yesus, saudara, itu biar firman-Nya mempengaruhi kita. Amin. Pandang dia. Dia itu firman. Ingat firman-Nya. Hari ini saudara ingat firman-Nya. Dia setia kepada saudara. Dia mau menolong kita. Terus Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. terus Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Iya. Musa. orang ada contoh Musa itu setia dalam rumahnya. Dia lebih lagi. Amin. Yesus setia untuk kita. Dan rumahnya adalah kita, saudara. Terus Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. terus Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, ya, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. perhatikan. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ayat 6, perhatikan nih. Tetapi Kristus setia sebagai anak Sebagai anak yang mengepalai rumah kembali kepada kepala. Yang mengepalai rumahnya. Terus dan rumahnya ialah rumahnya kita. ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megang. Iya, waktu kita pandang dia, ingat dia sebagai kepala. Kepala itu selalu membela tubuh. Kepala itu selalu membela tubuh. Itu yang poin pertama. Poin kedua, memang perintah kepala akan dilakukan oleh tubuh. Tapi biarpun tubuh tidak melakukan perintah dari kepala, oleh karena ada satu katakanlah konslet lah ya, terjadi dalam tubuh kita. Konslet misalnya, maka apa yang dilakukan oleh kepala tidak dilakukan oleh tubuh. Tidak segera dilakukan, maksudnya tidak segera dilakukan karena mungkin tubuh kita lemah. Kepala ingin supaya kita minum tapi tubuh kita lemah, ya jadi kita minta. Nah, kepala itu membela tubuh. Jadi kalaupun kita lagi lemah, jadi kepala itu lewat mulutnya meminta orang untuk membantu. Karena tubuh ini sedang dibutuhkan. Kepala dapat informasi, tubuh membutuhkan sesuatu. Tubuh perlu dibela. Ya, dia minta tolong sama orang. Nah, jadi intinya semuanya adalah kepala itu betul-betul membela tubuh. Amin. Kristus akan membela saudara. Kristus akan membela kita. Makanya pada saat Petrus lihat Yesus, jelas dijamin sama Tuhan, berhasil dia. Tapi waktu dia mulai mengalihkan pandangannya, memang lumrah tidak ada iblis di situ. Tapi iblis selalu strategi iblis selalu memunculkan pengalihan-pengalihan. Kita ketipu, saudara. Kita ikut maunya iblis, tenggelam kita. Hari ini kita dapat firman bahwa kepala itu membela saudara. Kepala itu membela saudara. Amin. Maka jadilah tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus itu apa sih? Lihat ya, kita punya tubuh, saya punya tubuh. Di dalam tubuh ini ada berbagai macam anggota. Ini kelebihan dari tubuh itu begitu, saudara. Tubuh tidak satu anggota. Makanya gereja itu tidak cari persamaan. Gereja itu ada perbedaan, itu wajar. Tapi saat cari kesatuan. Kalau gereja adalah tubuh Kristus, maka akan menyatu dia. Amin. Saudara, sederhana sajalah.
antara kita sama istri. Saya, suami sama istri, istri sama suami. Saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh yang konkret tubuh di luar dari tubuh sendiri gitu loh. Saya ulang ya, tubuh di luar dari tubuh sendiri adalah pernikahan. Saya punya tubuh, saya udah jelas, contoh saya konkret banget buat pribadi saya, ngerti lah yang namanya tangan saya beda dengan tangan kanan, beda dengan tangan kiri. Tapi nggak ada percekcokan nih. Iya kan? Mulut, hidung, telinga, mata, kaki, badan, beda semua ini beda. Tapi nggak pernah ada percekcokan mereka ini satu sama lain dari bagian tubuh saya. Nah sekarang di luar dari tubuh yang adalah tubuh juga suami istri, di luar dari tubuh sendiri, kita ini nggak mungkin keliru, tepat selalu dalam melayani atau dalam mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepala dan tubuh kita sendiri. Tapi sekarang kepala dan tubuh kita di luar itu artinya setelah kita, maka bagian yang kedua adalah suami istri. Itu betul-betul kepala dan tubuh juga. Di mana istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri dan seterusnya itu. Nah itu yang paling pertama, yang paling penting adalah tidak saling iri hati. Loh, istri dan suami ada loh bersaing. Aneh kan? Istri suami bersaing. Sudah begitu saling perhatian, sekalipun tidak perlu menuntut, tapi saling perhatian, saling kasih di situ. Itu kalau sudah terjalin baik, mulai dia menyebar kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah tubuh. Dalam gereja Tuhan, kalau kita prinsipnya tubuh, maka kita tidak akan pernah menghina kalau ada orang yang rendah dari kita. Malah itu diberikan perhatian khusus. Kalau kita pikirannya menghina, ini sudah bukan praktek tubuh Kristus, kata Tuhan. Ya bukan praktek tubuh Kristus. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada orang yang, ya mungkin sesuatu yang, tapi dia adalah anak Tuhan. Dia adalah sungguh-sungguh bagian dari kita. Tapi mungkin karena sebuah kesalahan segala macam, lalu kita mulai memandang dia rendah. Udah, dia bukan praktek tubuh Kristus. Makanya tidak heran kalau pembelaan itu kurang sempurna gitu ya. Tapi kalau pembelaan kita sempurna, kalau pengen pembelaan sempurna, praktekkanlah cara hidup sebagai tubuh Kristus. Wow, luar biasa. Ingat ya, ini saja yang poin paling penting. Kalau engkau sebagai tubuh Kristus, kepala itu menjaminkan. Amin. Kalau engkau Tuhan, izinkan aku berjalan. Ya, silakan. Dijamin itu pasti bisa. Tapi sayang Petrus masih anak-anak rohani, masih anak-anak rohani. Makanya harus dewasa rohani. Lihatlah, saudara akan mengalami sebuah ketenangan. Tetap terjadi gelombang, nggak pernah berhenti nih gelombang. Tapi engkau tetap bisa berjalan di tengah-tengah gelombang. Dari yang gelombang biasa maupun gejolak gelombang yang tinggi. Dan itu juga yang Tuhan sedang cari. Orang-orang yang luar biasa. Dia sudah berkorban buat kita lewat perjamuan suci yang tiap-tiap saat kita nikmati. Ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah berkorban. Jangan pernah meragukan untuk menolong saudara. Jangan pernah diragukan pertolongannya buat kita. Dia sudah berkorban. Dulu dia jadi korban. Dulu sebelum saudara ikut kenal Tuhan, dia sudah berkorban, mati di salib buat saudara. Apalagi sekarang saudara sudah menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anaknya. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita doa. Kami berdoa Tuhan. Haleluya. Untuk semua apa yang dibawa oleh anak-anakmu perjamuan suci. Haleluya. Bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami terima dengan hati yang bersungguh-sungguh. Mari unjukkan semua kepada Tuhan. Biarlah kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Di mana ketaatanmu itu menyatu dengan kami Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima tubuh dan darahmu di dalam perjamuan suci ini. Dalam nama Yesus Kristus. Yuk mari saudara bisa terima tubuh dan darah Kristus dan dengar firman Tuhan. Kita angkat tubuh Kristus saudara. Haleluya. Dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya dalam nama Yesus Kristus.
Kita angkat sama minuman. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Mari nyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menikmati tubuh dan darah Kristus. Tiap-tiap ibadah. Ini artinya Engkau betul-betul peduli kepada kami. Kami percaya kepedulian-Mu Tuhan. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau dewasa rohani. Supaya kami semakin memahami pribadi-Mu. Haleluya. Haleluya. Dan berpusat kepada kepala. Karena kepala tidak pernah membiarkan tubuh. Kepala selalu membela tubuh. Haleluya. Ampuni kami kalau kami tidak menjadi tubuh yang baik. Belum melaksanakan praktek-praktek sebagai tubuh yang baik. Dimana kalau ada orang yang datang sama kami kurang menghargai. Padahal dia adalah anak-Mu juga. Ampuni Tuhan. Sehingga sering terjadi persaingan di antara kami anggota tubuh. Ini tidak baik Tuhan. Ini bukan praktek tubuh Kristus yang baik. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ajarkan kami terus semakin memahami Engkau. Yaitu ikut seperti kehendak-Mu, ikut karakter-Mu seperti Yesus. Haleluya. Punya cara pandang, cara kata-kata dan segalanya betul-betul berpusat kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik untuk keseluruhan yang Kau kerjakan. Terima kasih, kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan yang ikut live streaming. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kalau kami menyelesaikan ibadah ini, kami percaya Engkau terus ada bersama kami di rumah kami dan bahkan dalam setiap pribadi kami. Kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, tetapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kalian kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Juga kami bawa Indonesia kepada Tuhan, serta Presiden, Wakil Presiden kami, dan semua Tuhan Yesus, pejabat-pejabat, untuk dilindungi dan takut akan Tuhan, dan Indonesia menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan yang memberkati.